Halo teman-teman ARJ, ketemu lagi sama saya Eka Raka. Seperti biasa di kontennya Anak Rantau di Jerman. Hari ini Eka Raka kedatangan tamu jauh-jauh dari Hamburg. Dan tentunya mau ngasih informasi buat kalian karena dia ini agak sedikit spesial ya. Dalam artian dia ngelakuin Ausbildungnya 2 kali. Maksudnya 2 kali apa tuh? Kita cari tahu dan tanya sama dia. Halo Mas. Hai Mas Eka. Apa kabar nih? Baik. Udah jauh-jauh dari Hamburg datang ke kampung. Banget 4 jam ke sini. 4 jam ya? 4 jam pakai kereta ya? Pakai kereta. Oke, makanya kita behind scene-nya Keren di kereta ya. Oke. Boleh dong cerita dong sama anak rantau di Jerman, Mas. Kalian ini di sini ngapain? Pertama nama dulu dong. Nama, umur berapa, lulusan apa, terus dulu ke Jermannya ngapain, udah berapa lama di Jerman segala macam. Pokoknya sedetail mungkin deh. Boleh dong cerita dong. Oke, hai. Nama aku Caleb. Aku umurnya 22 tahun sebenarnya. Dulu itu aku lulusannya SMK sebenarnya. Dan aku juga sempat kuliah di salah satu universitas di Indonesia. Jurusan teknik mesin. Dan sekarang aku udah sekitar 3 tahun di Jerman. Yang awalnya aku Ausbildungnya sebagai Hotelfachmann. So ngurus-ngurusin hotel. Sekarang saya di bidang teknik mesin lagi, seperti itu Mas Eka. Oke. Jadi datang ke Jerman buat Ausbildung perhotelan, di tengah jalan pindah tuh ya? Iya benar. Oke. Kita bongkar satu-satu dulu deh. Oke. Ausbildung perhotelan, kan banyak tuh teman-teman atau narasumber ARJ yang latar belakangnya Ausbildung lewat perhotelan. Iya. Udah banyak banget informasinya di ARJ. Nanti kalian tinggal cari tahu aja. Ini yang saya agak tanda tanya itu, kok bisa pindah Ausbildungnya itu gimana tuh caranya tuh? Oh, sebenarnya itu ceritanya panjang banget Mas Eka. Ceritain. Ya? Nah, jadi dulu itu sebenarnya pas waktu SMK ada agensi yang datang ke sekolah saya. Dia datang, dia ngasih tahu kalau ada program Ausbildung nih di Jerman gitu ya. Terus kayak saya tertarik dong gitu kan. Saya pengen sih kayak gitu ikut Ausbildung ke Jerman gitu loh. Kayak saya pengen ngerantau juga gitu kan. Tapi pada masa itu tiba-tiba COVID sebenarnya. Oh, jadi pas datang ke situ pas lagi COVID ya? Iya, jadi waktu itu waktu aku lagi les, lagi belajar, tiba-tiba COVID gitu kan. Terus kayak aku mikir, aduh ini gimana kalau gue nggak jadi ke Jerman gitu. Jadi aku mutusin kalau di waktu kosong aku itu, waktu udah lulus sekolah, aku belajar sedikit tentang ujian tes masuk perguruan tinggi. Oke. Gitu. Jadi saya belajar, ikut tes, masuk universitas kayak gitu ya. Oke. Tapi paralel gue juga masih ikut les lagi gitu, masih ikut les bahasa Jerman gitu kan. Okay. Jadi sambil kuliah aku masih ikutin les bahasa Jerman. Dan kebetulan pas semester 3 atau semester 4 aku lupa, aku ikut deh ujian bahasa Jerman kayak gitu. Ikut ujian bahasa Jerman. Dan kebetulan lulus kayak gitu ya. Itu dulu lewat agen khusus bahasa Jermannya apa sendiri mandiri? Iya, lewat agen. Oh, lewat Jadi agen. agensi yang datang ke sekolah saya waktu itu, ya udah saya ikut daftar gitu kan. Tapi karena COVID saya motivasi saya jadi kurang gitu kan. Jadi kayak saya di Indo aja gitu ya. Di Indo aja Uni belajar. Pas aku ujian, aku nggak nyangka sih sebenarnya lulus gitu kan. Ya udah, aku kasih ke agensi, nih aku udah lulus nih gitu. Aku udah lulus, kalian urusin. Ternyata aku dapatnya di Hotelfachmann. Okay. Nah, Hotelfachmann itu ya ngurusin perhotelan seperti itu. Iya. Nah, terus datang ke Jerman berhasil dong. Semua udah diurusin sama agen kan? Iya. Datang ke Jerman Hotelfachmann. Iya. Nah, selama di Hotelfachmann tuh mutusin buat pindah jurusan itu gimana tuh? Nah, itu ada lagi. Jadi ke belakang lagi, kita tarik ke belakang lagi. Waktu di Indo itu, jadi aku udah punya pilihan. Apakah aku mau lanjutin universitas? Aku ngelanjutin, kan tinggal 4 semester lagi udah lulus gitu ya. Atau aku ke Jerman dengan jurusan yang aku sebenarnya nggak mau juga gitu kan. Cuman yang penting aku ke Jerman dulu. Ke Jerman gitu. dulu ya. Jadi di Indo itu aku udah punya plan. Aku udah planning nih di Indo kayak, oke, nanti aku setahun di Jerman aku harus pindah nih gitu. Aku nggak bisa stay long term di bagian hotel gitu. Karena aku ini bukan bagian aku aja gitu kan. Jadi kayak aku mutusin, oke, aku berangkat ke Jerman. Pertama aku nanya mama dulu deh. Mama bilang, Ma, aku punya 2 pilihan nih gitu. Aku punya 2 pilihan. Aku mau lanjut kuliah, selesai ini atau ke Jerman gitu. Terus mama bilang gini, aduh sebenarnya bagus ya dua-dua pilihannya, tapi sih mama pengennya ke Jerman. Ya udah, jadi kayak setelah mama bilang kayak gitu ya udah, aku langsung berani kayak oke, aku mau ke Jerman, aku cuti dulu dari kuliah.
aku ngasih dokumen-dokumen ke agensi mereka ini, tapi dari Indo itu aku udah bilang kayak oke, aku harus setahun aku harus pindah ke jurusan yang aku mau. Dan ya terbukti berhasil gitu. Maksudnya kayak ya works gitu karena aku udah planning dari lama kayak gitu kan. Oh jadi bisa ya kesempatannya untuk ganti jurusan di tengah-tengah Ausbildung itu, walaupun idenya untuk Ausbildung perhotelan ternyata bisa ya? Bisa. Sebenarnya lumayan tricky, lumayan susah juga sebenarnya kayak Untung-untungan kali ya? iya, untuk case aku sebenarnya lumayan bisa dibilang hoki gitu ya, bisa dibilang lucky gitu kan. Jadi Karena belum tentu setiap orang juga bisa ngalamin hal yang serupa iya, ya? karena aku juga kemarin pas waktu pindah itu sebenarnya lumayan susah di lamarannya. Aku ngirim hampir 100 lamaran gitu kan. Oke. Banyak banget gitu, dan aku ikut beberapa tes, lulus tapi mereka tuh bandingin sama anak-anak yang sekolah di sini gitu, orang-orang Jermannya langsung gitu kan. Nah, dan kebetulan aku kepikiran oke, kayaknya di Hamburg deh cocok gitu. Pas aku ngelamar satu perusahaan di Hamburg, satu perusahaan doang tuh, langsung aku dipanggil, langsung aku di interview. Pas di interview langsung ditanya-tanya gitu, oh ya kamu pernah kuliah di pernah kuliah teknik mesin katanya gitu ya. Terus kayak aku bilang iya, aku pernah kuliah teknik mesin dan sekarang aku lagi Ausbildung Hotel Fachmann gitu. Jadi kayak dan aku masih pengen belajar tentang teknik mesin. Jadi kasus aku itu kayak mereka udah tahu aku sukanya mesin dan aku udah bisa buktiin kalau aku bisa di bidang itu. Jadi mereka dengan cepat kayak besoknya 3 hari kemudian aku udah dapat kontrak gitu. Oke, jodoh kali itu Iya. kali ya. Cuma satu perusahaan. Jadi intinya kalau di sini udah masuk Ausbildung jurusan A atau B, pengen pindah, jadi kitanya yang harus nyari perusahaan yang mau ngambil kita gitu ya. Nanti si kontraknya itu jadi untuk bahan dokumen ke ABH atau ke imigrasi buat ngeliatin nih gue punya kerjaan baru atau punya Ausbildung baru gitu. Iya, benar itu banget. ininya susah keluarnya dari ABH-nya apa enggak? Sebenarnya susah-susah gampang juga. Setiap ABH beda-beda ya. Iya, Dulu tuh aku tinggal di bagian Mecklenburg-Vorpommern, itu di bagian Rostock sekitarnya. Nah di situ itu aku susahnya ngedapat appointment-nya. Itu susah banget karena orang banyak banget yang pengen ke ABH. ABH itu kayak imigrasinya gitu. Ya, imigrasi. Nah orang-orang itu banyak banget. Jadi aku dapat appointment itu susah banget gitu. Nah untuk urusan dokumen itu gampang. Yang penting kamu udah punya kontrak, udah punya aku lupa namanya, satu kertas gitu. Itu entar Betrip yang baru yang ngisi. Jadi Betrip yang baru ngisi kayak dokumen itu. Sponsor dari dokumen itu lah kurang lebih. Ya, jadi dari situ langsung aku kirim dokumennya. 3 hari kemudian langsung jadi sebenarnya yang baru kayak gitu. Nah, kan di Indonesia tuh yang lagi hits tuh kan Ausbildung perhotelan sama Pflege itu ya. Kalau sekarang ambil Ausbildung apa namanya tuh? Namanya Charspannungsmechaniker. Kalau di Indonesia apa tuh? Di Indonesia susah banget sih sebenarnya. Jadi kayak kurang lebih sama dengan kalau bisa dibilang itu di bagian teknik mesin. Jadi teknik mesin itu kan biasanya dibagi jadi kayak beberapa bagian. Ada yang ke energi, ada yang ke teknik mesin yang kayak mobil, motor gitu ya. Ada yang ke teknik mesin yang produksi. Nah, aku tuh di bagian yang teknik mesin produksi. Jadi kita ngeproduksi, kita ngolah besi contohnya jadi suatu barang kayak gitu. Gitu. Nah, kalau dari Indonesianya sendiri, kalau misalnya taruhlah Mas Kaleb dari Indonesia ke agennya itu, dia mereka nawarin jurusan ini enggak atau cuma perhotelan sama Pflege aja sih? Nah, sebenarnya minusnya di agensi-agensi di Jerman itu, agensi-agensi di Indonesia itu yang nawarin Ausbildung, mereka tuh bilang, oh bisa kok jurusan teknik, bisa kok jurusan ini. Tapi mereka nggak bilang jurusan teknik itu apa aja yang bisa kayak gitu. Dan menurut pengalaman aku pribadi, kalau mau jurusan teknik itu dari Indo apalagi, itu lumayan sulit sih, karena pas aku di sini aja aku disuruh tes gitu. Oh, ada tesnya masuknya? Ada tes masuknya. Jadi kayak mungkin setiap perusahaan beda-beda ya. Ada yang pengen tes, ada yang enggak juga. Cuman kebanyakan yang aku lamar itu kita ada tesnya. Sayangnya itu. Jadi kayak kalau misalnya dari Indo, kamu nggak bisa langsung datang ke sana kayak gitu. Jadi mungkin agen Ausbildung di Indonesia tuh ngambil gampangnya kali ya. Yang maksudnya yang gampang tuh kalau Pflege sama hotel kan udah umum kayaknya. Bener. Kalau teknik itu lebih spesifikasi dan mungkin seperti tadi harus ada tesnya. Bener. Karena mereka juga di orang-orang pemerintah Jerman juga mikirnya kita butuh banget nih tenaga kerja yang untuk di hotel sama di Pflege. Terbukti gitu kalau Pflege itu mereka sangat-sangat butuh. Dan sekarang juga bulan Januari ini kan kebetulan juga harga
karangan versicherung apa ya bahasa Indonesia? Asuransi. Asuransi kesehatan. Harga asuransi kesehatan itu naik kan Naik. sekarang kayak gitu. Jadi kayak emang kebukti kita lagi butuh banget nih tenaga kerja buat Flege gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang apa ya namanya, yang udah tertarik di bidang kesehatan itu bagus banget sebenarnya. Jadi kayak semua jurusan itu nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus sebenarnya. Ya, tapi kan tergantung latar belakang juga. Kadang ada Iya. orang yang nggak mau jurusan ini, kayak tadi kan Iya. perhotelan Iya. nggak cocok buat Caleb kan, pengennya di dunia teknik. Bener. gitu kan. Iya. Oke, jadi teman-teman tuh tadi Kayak gitu. berdasarkan pengalaman Mas Caleb, kalau yang Ausbildung di Jerman itu masih punya kesempatan untuk ganti jurusan, tapi ternyata ujung-ujungnya itu keberuntungan ya Mas? Ya bisa dibilang keberuntungan, bisa dibilang usaha juga. Kalau Tadi kan misalnya- tadi ngelamar 100 Iya, itu nggak ada. Nggak ada, iya. Nggak Tapi ada sebenarnya. pas ke Hamburg ngelamar cuma satu aja langsung gitu. dapet gitu. Iya. Nah, oke. Jadi Ada intinya faktor keberuntungan juga. keberuntungan. Jadi kalian jangan patah hati kalau misalnya kalian mau mengganti jurusan nih. Kalau tadi dari perhotelan atau Flege pengen jadi ke teknik atau apa, ada kemungkinan buat kalian buat dapat jurusan yang lain. Dan tentunya perhotelan sama Flege sama teknik penghasilannya juga nanti lain juga gitu ya. Nanti kalian tinggal cari informasi, banyak sekarang informasi di mana-mana. Jurusan apa sih yang nanti setelah lulus duitnya gede? Kan kita cari duit ya di sini kan. Bener banget. Jangan munafik lah ya. Ya, Oke. duit butuh. Oke, Mas Caleb, boleh dong kasih tips and trick buat teman-teman yang mau Ausbildung ke Jerman, yang mau ya intinya yang mau pergi ke Jerman deh. Apa yang terbaik menurut Mas Caleb? Kalau Silakan. menurut aku sih gini sih, kayak jangan terpaku kayak ya udah yang penting gue ke Jerman gitu, yang penting gue ke Jerman tapi belum punya plan jangka panjangnya, dan itu takutnya nanti udah keburu nyaman. Misalnya nih aku dulu sukanya itu programming gitu, programming, tapi ketika ke Jerman aku belajarnya jadi koch kayak gitu. Oke. Nah sebenarnya dia nggak suka, cuman udah terlanjur nyebur dan dilanjutin sampai habis gitu, Iya, sampai kerja di itu, padahal dia itu sukanya itu programming gitu. Iya. Jadi kayak tahu dulu apa yang pengen kita kerjain. Itu saran yang ini sih yang aku pegang sendiri gitu. Jadi kayak aku harus tahu apa yang harus aku jalanin dulu di sini, kayak at least kayak untuk 5 tahun 10 tahun ke depan kayak gitu. Kayak udah punya kayak gambaran, oh kayaknya kira-kira kayak gini bisa dan bisa dilakuin gitu, dan bakal senang gitu. Oke. Karena banyak orang-orang yang masuk ke jurusan-jurusan yang kayak hotel tapi mereka nggak suka sebenarnya. Dan pada akhirnya mereka stres sendiri gitu. Apalagi ditempati di tempat-tempat yang agak-agak ke perdesaan kayak gitu kan, itu agak jauh dari teman-teman, agak jauh-jauh dari orang-orang kayak gitu ya. Jadi sosialisasinya juga berkurang kayak gitu. Dan itu cukup bikin stres sih. Jadi sebenarnya Ausbildung perhotelan sama Ausbildung Flege itu sebenarnya bisa dijadiin batu loncatan bagi orang yang mau bikin Ausbildung lain kayaknya ya. Ya, kalau aku sih gunainnya sebagai itu, Kayak sebagai gitu ya, batu loncatan. batu loncatan kan. Soalnya karena Ausbildung jurusan yang lain tuh agak sulit kalau melamarnya dari Indonesia. Tapi kalau kita udah ada di Jerman, Bener. paling tidak kesempatannya lebih ada daripada kita lagi masih di Indonesia. Bener banget. Tuh teman-teman, pokoknya Ausbildung apa aja, yang penting bisa masuk dulu Jerman. Ausbildung perhotelan atau Flege, nanti abis ini mau jadi IT, programmer atau apa, tinggal kalian coba cari perusahaan yang mau sponsorin kalian. Oh iya, dengar nih, Mas Caleb nih mau dengar bikin acara ini selain dia sibuk sama pekerjaan sama Ausbildungnya, dia juga sibuk berorganisasi ternyata. Aduh. Baru tahu dia mau ngadain acara di Hamburg, namanya Sound of Indonesia ya. Bener banget Mas Wah, Eka. keren banget, itu gede banget acaranya. Kapan mau acaranya dimulai? Nah, rencananya itu Sound of Indonesia itu di tanggal 2 Mei 2025 Tanggal 2 Mei, oke. gitu. Nanti bakal ada artis loh yang datang dari Indonesia langsung untuk tampil di acara ini gitu. Dan nggak cuma artis, banyak banget artis-artis lokal yang band-band lokal dari sini, orang-orang Indo yang berkarya di sini kita juga undang kayak gitu, dan bakal banyak deh gitu. Oke. Nantiin aja gitu. Oh teman-teman, kalau udah sampai Jerman harus aktif kayak Mas Caleb ya, bikin komunitas atau perkumpulan atau organisasi keindonesiaan. Jadi kita orang anak rantau ini kalau lagi kangen bisa datang ke acara-acara keindonesiaan kayak gini gitu loh. Oke Mas Caleb, kalau boleh share Instagramnya dong, Instagram pribadi Mas Caleb kalau ada orang-orang yang mau tanya. Oke. Juga Instagram acara yang Sound of Indonesia juga biar boleh teman-teman. Instagram aku Caleb BRV. Jadi kayak Caleb BRV, nanti bisa dicek lah di sini bisa tahu ya. Ntar saya tampilin. Sama Instagram acara kita itu namanya Sounds of Indonesia. Sounds plural gitu ya. soundsofIndonesia.official.
@official kayak gitu. Jadi kita sebenarnya punya 2 Instagram. Dulu itu kita punya Instagram juga. Sounds of Indonesia ini kan udah dari 2013 sebenarnya Mas udah Eka. lama juga Udah ya? lama gitu. Ah, Cuman oke. udah lama juga kayak kita nggak jalan lagi karena Covid juga gitu ya. Terus sekarang kita mau mulai lagi dan kita bikin Instagram baru seperti itu. Oke. soundsofindonesia.official. Mantap. Oke teman-teman yang ada di Jerman, jangan lupa datang ya. Harus datang rame tuh acara. Ramein acaranya teman-teman. Oke Mas Caleb, terima kasih Thank you, banyak Mas atas Eka. waktunya ya Nggak dan apa-apa. informasinya. Thank you Mas Eka. Oke teman-teman, Thank you terima semuanya. kasih banyak udah nonton kontennya Anak Rantau di Jerman. Semoga bermanfaat buat semua orang. Jangan lupa subscribe, like, share dan tentunya ikuti sosial media Anak Rantau di Jerman seperti di Facebook, Instagram, TikTok dan tentunya di YouTube-nya jangan lupa tombol tekan subscribe dan lonceng. Yes. Sampai jumpa lagi.